Pada suatu hari yang cerah, saya sedang duduk-duduk sambil main Facebook. Tiba-tiba muncul Andre, minta makan. Yang gak gua kasih lah. Nah, di suatu laman saya secara tidak sengaja mendapatkan sebuah pertanyaan yang sangat menginspirasi. Kalau kuntilanak bisa terbang, apakah dia bisa pergi ke bulan? Setelah membaca pertanyaan ini, saya pun geleng-geleng kepala. Setelah mempertimbangkan beberapa aspek, maka hal ini bisa saja terjadi. One, booster ignition and liftoff. Karena hampir semua problematika yang ada di bulan bisa diatasi dengan kuntilanak. Hei, Di bulan kan tidak ada oksigen. lah, dia kan tidak perlu oksigen. Kalau dia mati gimana? Lah, dia kan sudah mati. Tunggu dulu. Kuntilanak itu termasuk dalam golongan makhluk hidup apa bukan ya? Umbi-umbian. Kedua, berdasarkan jawaban Prabu Pandu Dewanata, kuntilanak makhluk halus entitas tak bermassa, jadi tidak terpengaruh gravitasi dan tidak memerlukan oksigen untuk bernafas. Ya, memang pada faktanya kuntilanak adalah makhluk halus yang tak bermassa dan tidak terpengaruh oleh adanya gravitasi bumi dan massa jenis. Jadi, dia tidak perlu roket, kita cuma sediakan daster cadangan. Ya, pertanyaan ini sendiri mendapat banyak pertentangan di media sosial. Ada pula yang mengatakan walaupun kuntilanak adalah makhluk halus, dia tetap tidak bisa ke bulan karena adanya kubah celestial. Ini beda lagi sih pemahamannya. Tapi aku lebih suka bumi yang bulat. Nah, agar tidak terjadi perdebatan yang panjang, maka mari kita coba kaji fakta yang ada di lapangan. Putar dulu intronya. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat. Para ilmuwan bisa menjelaskan banyak hal tentang peristiwa dunia. Tapi kalau sudah masuk ranah gaib, para ilmuwan sendiri belum bisa menjelaskannya secara pasti. Nah, ini dia masalahnya. Ya, maka dari itu untuk mendapatkan fakta tentang kuntilanak dan makhluk gaib lainnya, kita perlu keluar dari ranah duniawi. Mari kita tanyakan ke Pak Ustadz. Bagaimana ini Pak Ustadz? Dalam akidah Islam tidak dikenal adanya roh gentayangan, arwah penasaran maupun indera keenam. Diyakini bahwa setelah perginya para pelayat, mayit di dalam kuburnya akan ditanyai 3 pertanyaan oleh malaikat. Manusia yang jahat mengalami siksa kubur, sedangkan yang baik mengalami nikmat kubur. Aduh, seandainya dulu aku tidak ikut-ikutan sama Mamang. Aduh, seandainya dulu aku tidak ikut-ikutan sama Mamang. Kata Pak Ustadz, orang yang sudah wafat tidak bakalan jadi pocong. Iya sih jadi pocong, tapi maksudnya tidak bakalan lompat-lompat kayak gini. Ini dari mana lagi sini pocong? Aduh, disinilah kadang saya melihat sebuah ketidakadilan. Kenapa kuntilanak bisa terbang sementara pocong cuma lompat-lompat? Jadi orang yang sudah wafat tidak gentayangan jadi kuntilanak dan sejenisnya. Lalu yang duduk di atas pohon itu siapa? Bagaimana ini Pak Ustadz? Nah, itu adalah makhluk halus. Tapi kalau dia suka ngomong kasar, apakah dia masih disebut makhluk halus? Bagaimana ini Pak Ustadz? Perlu kamu ketahui ya dek, jin juga merupakan makhluk Tuhan yang hidup layaknya manusia. Mereka hidup secara berkelompok, bahkan juga berkeluarga. Jin juga memiliki aktivitas yang sama seperti aktivitas manusia. Jin juga ada yang baik dan ada yang jahat. Nah, jin ini bisa menampakkan dirinya dalam beberapa bentuk. Nah, ini dia nih. Tapi, apakah bisa dia pergi ke bulan? Pak Ustadz pun terdiam. Lah, bagaimana ini Pak Ustadz? Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Yang artinya, dan sesungguhnya kami pernah datang ke langit dan mencoba mengetahui rahasia langit. Namun kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.
Nah, pemirsa yang beriman, berdasarkan laman muslim.or.id menuliskan sebagian jin bisa terbang ke langit, namun di langit ada penjaga-penjaga. Sulitnya sebab alam manusia dan alam jin itu berbeda. Tapi, emang si Kunti mau disuruh pergi ke bulan? Lagi pula, mau apa dia datang ke bulan? Mending di bumi, bisa makan mangga. Aduh, enak. Ya, saya harap Anda bisa simpulkan sendiri ya jawabannya. Kalau Anda masih bingung, bisa langsung konsultasi kepada Mamang. Jadi, bagaimana ini Pak Ustadz? Udahlah,